warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Entos Entertainment, OSIS SMK Al-Furqon Bantar Kaum. Setelah sekian lama, akhirnya Entos bisa menyapa kalian kembali. Pastinya kalian kangen ya kan? Oke, langsung saja. Bersama saya Tri Mutiara Siva. Kali ini kita kedatangan tamu kakak cantik nih, yaitu Kak Marcella sebagai juara siswa lulusan terbaik tahun 2023 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Halo Kak, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin beberapa dari kalian belum tahu nih sama Kak Marcella. Boleh nih Kak perkenalan dulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Marcella Dwi Julianti. Saya merupakan alumni tahun ini, tahun 2023, dan sekarang saya berarti lulusan angkatan yang ke-23 di SMK Al-Furqon ini. Sekarang saya di Entos ini sudah muncul 2 kali ya guys ya. Yang pertama itu yang bulan November atau Desember itu, dan ini yang kedua kalinya. Kalian yang tahu pasti udah tahu, udah pada nonton videonya ya. Oke, gimana nih Kak? Kok bisa jadi salah satu siswa terbaik di jurusan TKJ? Rahasianya apa sih? Kalau ditanya rahasia, sebenarnya nggak ada. Karena dari awal masuk SMK kan niatnya itu apa ya, melanjutkan sekolah kan dari MTS terus ke SMK. Terus nggak ada niatan sama sekali buat nanti kalau lulus harus jadi yang terbaik, nggak ada. Cuman waktu pas 10 itu kan pas zaman saya angkatan corona itu kan semua online ya, pelajaran online, pelajaran daring. Itu saya mulai dari hal-hal yang kecil kayak melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru gitu, walaupun kadang mager, kita hobinya rebahan, terus kayak tugas itu susah gitu, tapi sesusah apapun itu tugas tetap dikerjakan karena waktu itu nggak susah banget sih, karena dengan bantuannya Google ya, kalau nggak Brainly gitu. Nah itu sih yang pertama, dari hal-hal yang kecil dulu, mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru, intinya diselesaikan, entah itu mau benar ataupun salah. Terus yang kedua, pas mulai setelah lama daring, terus akhirnya bisa sekolah offline lagi, walaupun itu di sip ya, ada sip 1 gitu, sip 2 gitu. Terus itu udah berjalan normal pas kelas 11. Nah itu masuk kelas 11 kayak kayak nyerah, bukan nyerah ya, kayak waduh ini materi pas kelas 10 saya nggak ngerti apa-apa karena daring kan, nggak nyerap sama sekali gitu. Terus ya beda kan suasananya gitu. Terus pas masuk kelas 11 terus offline, sekolahnya offline udah normal, baru itu di situ mulai udah kerasa kayak wah ini sekolah beneran offline lagi gitu kan, sekolah beneran lagi gitu. Tapi waktu itu pas kelas 11 semester 1 udah usai, terus semester 2 itu pas angkatan saya PKL pabrik kerja lapang. Nah terus pas semester 2 PKL, jadi materinya itu cuman dipelajarin pas semester 1. Semester 2 PKL selama 3 bulan ya, 3 bulan. Terus habis setelah PKL itu baru tuh kenaikan kelas 12. Nah di kelas 12 juga sebentar banget kan, udah sampai setahun sekolahnya ya. Nah di kelas 12 itu udah mulai kayak overthinking. Nah kan ini kamu Tiara kan sekarang kelas 11, bentar kelas 12 ya, pasti udah kayak mikirin nanti lulus mau kemana lagi kan gitu. Kan kelas 12 itu nggak lama lagi kan, cuma beberapa bulan gitu, 1 semester tiba-tiba udah semester 2 gitu kan, udah lulus. Nah dari situ tuh udah kepikiran mau kemananya gitu kan, udah overthinking. Tapi di situ pas waktu kelas 12 kayak dijalanin gitu, nggak kerasa. Nah terus pas semester 2 kelas 12 itu kalau kalian tahu ya, saya di kelas 12 semester pertama itu saya
down banget. Kenapa tuh? Down karena turun. Iya, Iya. saya turun yang dari kelas 10 sampai kelas 11 nya itu selalu di rank 1 gitu kan. Nah, terus pas saya di kelas 12 semester pertama itu berarti semester 5 berarti ya semester 5 saya down, bener-bener down. Kayak wah semester 5 kok gini, apalagi nanti pas dibutuhin itu nilai di semester 5 gitu. Saya down waktu itu. Terus akhirnya mencoba bangkit gitu. Kalau ini tuh semua ada gilirannya kan, nggak selalu di situ terus. Terus saya bangkit lagi waktu itu semester 2, cuma beberapa bulan lagi ke ujian gitu. Terus itu udah nggak tahu harus gimana lagi gitu, karena lah aku tiba-tiba beberapa bulan lagi udah lulus gitu, udah ujian. Terus pas sudah nyampe ujiannya nih, waktu itu rasanya apa ya, pas ujian deg-degan iya, panik iya gitu kan. Terus tapi saya bisa lewati itu semua gitu. Nggak bisa dijelaskan gimana rasanya, tapi udah dilewatin gitu kan. Nah terus pas selesai ujian praktek udah semua nih, ujian sekolah udah semua. Tiba-tiba udah ada pengumuman buat nanti wisuda katanya gitu. Terus pas wisuda kemarin tanggal 17 Mei saya resmi menjadi alumni di SMK Albuquerque ini gitu. Jadi kalau ditanya untuk rahasianya apa ya itu, jadi kesimpulannya tuh di sini dari hal-hal yang kecil dulu, kayak ngerjain tugas dari dulu guru, walaupun susah itu tapi tetap dikerjain gitu. Entah itu mau benar mau salah kan. Nah terus yang kedua kesimpulannya tetap dijalanin aja. Sama punya itu selama sekolah itu harus punya apa ya, kayak ketercapaian sendiri gitu, paham nggak? Ketercapaian selama di Albuquerque ini mau ngapain sih gitu selain sekolah, cuma berangkat terus berangkat diajak pulang gitu. Ngapain lagi gitu, harus punya tujuan gitu. Jadi saya waktu itu juga masuk organisasi juga. Terus dari situ sekolah saya diisi juga dengan organisasi gitu. Terus ini mungkin rahasia dari saya ya. Kalau juga rahasia nggak ada, tapi ini kayak trik gitu dari saya. Bukan trik juga sih. Ya itulah intinya Macam motivasi. Oke, dan sebelumnya kakak sempat kepikiran gak sih kalau kakak tuh jadi salah satu siswa terbaik? Kepikiran? Tidak sama sekali, tidak sama sekali, karena tadi saya bilang dari awal niat saya ke Albuquerque ini itu melanjutkan sekolah saya kan, daripada saya tidak melanjutkan sama sekali kayak itu niat awal saya. Yang penting saya sekolah dilanjutin aja dari MTS gitu. Terus waktu itu sih sempat kepikirannya pas setelah ujian. Terus pengumuman wisuda. Terus saya sempat kepikiran, wah kan tahun lalu tuh ada kayak pengumuman lulusan terbaik gitu, kira-kira siapa gitu kan. Saya sempat kepikiran siapa ya, tapi waktu itu udah nemu siapa orangnya gitu, udah nemu. Ya, yang penting bukan saya, tapi nemu gitu, nemu satu orang. Terus karena karena sambil nunggu pengumuman kelulusan sama wisuda itu tuh kepikiran siapa gitu, sempet kepikiran. Cuman abis itu kayak kita nunggu aja deh nanti pas wisuda gitu. Jadi dibilang kepikirannya ya sempet kepikiran aja, kalau kepikiran banget enggak gitu. Dan bagaimana strategi belajar kakak ini gitu? Oke, jadi cara membagi waktu ya sama strategi. Kalau menurut saya, saya dulu ikut organisasi juga, ikut OSIS juga. Jadi kalau saya sendiri, jadi kan kalau kita sekolah itu kan dari siang sampai sore kan. Nah itu
diisi juga kadang dengan OSIS, diisi dengan kepengurusan OSIS. Ya kan, dari pagi sampai sore itu kita fokusnya sekolah sama pengurusan OSIS. Itu entah apapun itu, misal di OSIS ini ada tugas buat kita kerjanya di sekolah. Kalau misal nggak sempet ya di rumah. Jadi dari malam sampai pagi itu kalau misalkan nggak ada tugas dari OSIS yang harus kita kerjakan, ya selebihnya dipakai buat kita belajar gitu. Nggak belajar juga sih, karena saya nggak belajar sama sekali. Jujur saya waktu itu dulu pas di OSIS itu kan pulang suka sampai malam ya, sampai sore. Saya selebihnya rebahan. Rebahan pasti relate banget sama kalian gitu. Kecuali kalau misalkan ada tugas nih besok harus deadline-nya besok dikerjain, ya kerjain gitu. Walaupun suka sering nyontek sama teman kelas gitu. Kalau bisa nggak sempat dikerjain gitu. Itu sebenarnya jangan ditiru ya. Tapi ini jujur gitu. Ini sih sebenarnya. Terus strategi buat membagi waktu. Strategi membagi waktunya. Jadi dari pagi sampai sore itu fokusnya di sekolah sama organisasi. Terus kalau malamnya sampai pagi itu fokus ke diri kita sendiri, kayak istirahat belajar kecil-kecilan lah gitu, daripada nggak belajar sama sekali gitu. Gitu sih gitu aja. Terus kembali lagi paginya sekolah gitu. Terus kayak gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, ya kita disponsori nih oleh Pendekar Printing. Ya, bisa silakan minum dulu Kak. Ya. Oke. Oh ya nih, barangkali nih buat teman-teman yang mau bekerja sama Pendekar Printing, jangan lupa hubungi Instagram OSIS SMK Purkon Bantar Kaung. Oke, kita lanjut lagi. Niatan kakak nih, seabis ini kan sudah lulus ya. Terus niatan kakak tuh mau lanjut kemana? Ke rumah. Jangan sehabis ini, maksudnya kan udah lulus nih, punya pemikiran kemana lulus ini. Oke, jadi kalau niatan abis lulus kemana, mestinya niatan berarti pengennya pengen kuliah. Niatnya pengen kuliah, tapi kerja juga sampingan gitu ya, diusahakan. Jadi kalau ditanya niatnya sekarang niatannya pengen kuliah gitu, kuliah di perguruan tinggi yang negeri. Jadi lagi diusahain guys, doain guys. Amin. Nanti tanggal 20 Juni pengumuman. Aduh, sangat menguji mental. Oke, terima kasih ya Kak untuk kerjasamanya. Terus membagi pengalamannya, ya sangat mengejutkan dan mengagumkan kita. Oke, terima kasih dari saya. Tri Mutiara Siva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.